Selamat datang kembali teman-teman seperguruan Facebook Marketing Ninja. Setelah menyaksikan video introduction, sekarang saatnya kita masuk pada video kedua yang membahas tentang fondasi utama dalam Facebook. Apapun yang Anda ingin bangun, termasuk ingin membangun toko online di Facebook, maka Anda wajib memiliki fondasi. Apa saja fondasi yang wajib dimiliki oleh seorang Facebook marketer? Yang pertama adalah goal. Apa goal Anda berada di Facebook? Yang kedua adalah memahami fakta yang benar terhadap Facebook. Yang ketiga adalah fakta di balik Facebook marketing. Keempat atau yang terakhir adalah Facebook memiliki fitur gratis dan berbayar yang harus kita manfaatkan dengan baik. Baik, yang pertama kita bahas tentang goal. Sudahkah Anda memiliki goal? Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di Facebook. Tidak punya goal berarti Anda bisa gagal selamanya. Kalau goal tidak ada, bagaimana menyusun strategi yang benar? Sehingga aktivitas Facebook perusahaan Anda hanyalah menghabiskan uang dan waktu belaka. Berdasarkan penelitian, orang-orang atau perusahaan berada di Facebook bertujuan untuk yang pertama adalah brand awareness, yaitu karena Facebook adalah salah satu wadah interaksi di luar dunia nyata, maka brand apapun wajib eksis di Facebook, sehingga orang-orang yang berada di dunia Facebook menaruh perhatian kepada brand itu. Yang kedua adalah conversion, yaitu penjualan langsung. Dalam artian, Anda menjadikan Facebook sebagai ujung tombak sales Anda, baik itu jualan secara retail maupun untuk membangun jaringan reseller. Yang ketiga, yaitu engagement. Apa yang dimaksud dengan engagement? Engagement adalah interaksi dengan para pelanggan. Hal ini biasanya dilakukan oleh brand agar makin dekat dengan para customer mereka, agar kualitas hubungan emosional antara perusahaan dan pelanggan makin erat. Yang terakhir adalah research dan development, yaitu menjadikan Facebook sebagai alat untuk mengevaluasi terhadap kinerja perusahaan di masa lalu, maupun untuk uji coba sebuah produk dan melacak potensi pengembangannya di pasar di masa depan. Empat tujuan ini adalah tujuan utama berada di Facebook. Jika Anda telah mengetahui tujuan Anda, maka setelah Anda menamatkan paket tutorial Facebook Marketing Ninja ini, silakan bangun strategi khusus untuk Facebook marketing perusahaan Anda. Tapi jika Anda belum mengetahui tujuan utama Anda berada di Facebook, maka hentikan dulu video ini, lalu pikirkan sejenak, atau segera rapatkan dengan tim manajemen perusahaan Anda untuk menemukan tujuan utama berada di Facebook. Setelah itu, baru Anda boleh meneruskan video ini. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah apapun tujuan kita di Facebook dari 4 tujuan ini, semua harus berujung pada penambahan profit atau sales. Ini harus. Ketika tujuan utama Anda eksis di Facebook adalah brand awareness misalnya, sudah barang tentu Anda ingin brand Anda mulai dikenal atau makin banyak dikenal oleh calon konsumen. Makin banyak yang mengenal Anda, makin intens Anda eksis dalam kehidupan sehari-hari mereka, makin sering Anda berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka melalui Facebook, maka ketika mereka membutuhkan sesuatu, brand Anda lah yang dipikirkan pertama kali sebagai produk yang bisa menjawab kebutuhan mereka itu. Karena Anda lah yang sejak dulu terpercaya dan dekat dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari via Facebook. Jika hal ini terjadi kepada sebagian besar fans Anda di Facebook, maka sudah pasti sales, leads, atau profit Anda meningkat. Kalau brand Anda sudah sangat dikenal di Facebook, interaksi mereka cukup bagus, tapi belum berpengaruh pada peningkatan penjualan Anda dalam kurun waktu tertentu, berarti ada yang salah dari baik itu penentuan tujuan maupun strategi Facebook marketing Anda. Selanjutnya, tujuan utama untuk berada di Facebook yang kedua adalah conversion atau berjualan langsung. Sangat jelas tujuan utamanya adalah profit dalam waktu singkat tentunya. Berarti Facebook harus dibuat sedemikian rupa menjadi toko online yang kredibel, punya reputasi dan terpercaya, yang banyak dikunjungi,
orang atau trafiknya besar, yang merespon dengan cepat dan ramah, yang mampu membuat deal dan sales closing dengan baik. Dan conversion adalah profit itu sendiri. Kalau hal-hal seperti ini Anda telah lakukan dengan baik, tapi belum juga mendatangkan konversi dengan cepat, berarti ada yang perlu dibenahi dalam strategi Facebook marketing Anda. Tujuan yang ketiga yaitu engagement. Menurut pakar marketing dunia, Hermawan Kartajaya dalam bukunya Marketing in Venus, disebutkan bahwa pesan yang berbasis teknologi informasi mengandung nilai emosional yang lebih. Tentu saja, termasuk bentuk pesan di Facebook, karena Facebook adalah salah satu platform teknologi informasi. Dengan Facebook, Anda dapat membangun kedekatan emosional, seperti melalui status yang bermanfaat, Anda men-share gambar yang menghibur, perusahaan Anda mengadakan diskon, atau Anda menyediakan games yang unik di Facebook Anda. Atau mungkin perusahaan Anda berbagi produk sampel gratis bagi para customer Anda di Facebook. Ketika aktivitas seperti ini dapat Anda lakukan dengan baik, maka secara emosional, pelanggan Anda dekat dengan Anda. Kedekatan emosional berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung dengan penjualan. Karena setiap orang pasti lebih memilih untuk membeli produk dari orang atau perusahaan yang sudah dikenal atau akrab dengannya, dibanding dengan orang atau perusahaan yang baru saat itu dikenalnya. Makin banyak orang yang dekat dengan perusahaan Anda, berarti makin meningkat penjualan Anda. Jika para fans, customer di Facebook, Anda amati sangat interaktif dan respect terhadap produk Anda. Tetapi profit atau sales Anda sudah sekian lama belum juga bertambah, maka Anda harus mengevaluasi strategi Facebook Anda. Apakah Anda salah dalam mengumpulkan fans? Ataukah mungkin produk Anda kurang relevan atau kurang jitu dalam memarketingkan produknya di Facebook? Dan hal-hal yang lain yang perlu dievaluasi. Yang terakhir adalah riset dan development. Sebagaimana yang sudah disinggung di video selanjutnya, bagaimana penerimaan fans terhadap produk baru sangat membantu untuk keberlanjutan produksi barang dan jasa, atau beralih kepada maksimalisasi produk lainnya. Dengan begitu, Anda terhindar dari risiko kerugian dan profit Anda tetap terjaga. Akan tetapi, ketika Anda mengadakan survei terhadap fans Anda, tapi justru data yang Anda dapatkan tidak sesuai dengan realita di dunia nyata, atau justru data yang sulit dipahami, atau data-data lainnya yang tidak bisa dijadikan indikator riset dan pengembangan perusahaan, berarti ada yang keliru dengan strategi Facebook Anda, yang harus Anda perbaiki, karena tujuan utama Anda untuk riset dan development di Facebook tidak membantu dalam menaikkan profit. Kenapa selalu ditekankan sales dan profit? Karena memang tujuan utama bisnis adalah itu. Entah profit yang Anda dapatkan setelah mengoptimalkan Facebook untuk perusahaan, datangnya cepat atau lambat. Yang jelas harus memberi pengaruh baik langsung maupun tidak langsung. Banyak orang yang mengabaikan hal ini. Akhirnya, di Facebook hanya sekedar eksis. Merasa senang setelah bisa pasang iklan, bangga melihat jumlah fans yang banyak, atau gembira melihat banyaknya like dan komentar. Pertanyaannya, sudahkah semua itu mendatangkan sales? Apakah Facebook hanya sekedar kebanggaan dan kesenangan saja? Ini kesalahan fatal kita yang dilakukan oleh pemilik bisnis di Facebook. Terkadang mungkin hanya sekedar lebay. Hal ini sebenarnya telah disinggung oleh guru dari para konsultan Facebook marketing dunia, yaitu Jay Baer. Beliau mengatakan, tujuan utama bukanlah agar terlihat bagus di Facebook, akan tetapi tujuan utama adalah memiliki bisnis yang bagus karena Facebook. Jadi, bukan sekedar terlihat bagus, terlihat banyak fans, terlihat banyak yang komentar, tetapi bagaimana pengaruh Facebook dalam memperbagus, memaksimalkan, atau berimplikasi yang baik bagi bisnis Anda. Itu tujuan utamanya yang perlu kita harus tanamkan sejak saat ini. Demikian 4 goal atau tujuan utama berada di Facebook yang merupakan fondasi awal kita, di mana semuanya harus bermuara pada peningkatan profit. Berikut fondasi kedua adalah pemahaman yang benar terhadap Facebook.
Facebook sejatinya adalah bagaimana memindahkan interaksi kita di dunia nyata ke dalam dunia maya. Satu hal yang perlu kita ketahui di era konsumen yang makin cerdas adalah mereka hanya ingin berinteraksi dan membeli dari orang maupun perusahaan yang memperlakukan mereka dengan respek. Tidak sekedar penawaran, promosi, iklan produk, iklan, dan iklan. Inilah mengapa kadangkala sebuah fanpage yang memiliki fans besar dan sudah sangat rutin memposting status tentang produk mereka, tapi tidak berpengaruh terhadap sales. Di Facebook, tidak menjadi jaminan ketika Anda memiliki fans yang banyak, maka sales Anda lebih besar dibanding sebuah fanpage yang fansnya sedikit. Konsumen saat ini berubah menuju ke arah belanja yang selektif dan cerdas. Hari ini kita tidak bisa berharap sales hanya sekedar memposting status tentang produk semata. Akan tetapi, mereka yang mampu mengedukasi para fans atau customer, menginspirasi mereka, mencerahkan mereka, membantu menyelesaikan persoalan mereka sesuai dengan ceruk pasar yang digarap, adalah mereka yang dipilih oleh konsumen. Inilah esensi dasar dari sosial media marketing. Pondasi yang ketiga adalah pemahaman yang tepat terhadap Facebook marketing. Dalam Facebook marketing, kualitas hubungan yang baik adalah selalu yang pertama sebelum marketing. Facebook adalah sosial media di mana orang-orang login ke dalamnya untuk bersosialisasi dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah social experience. Kami ulangi, Facebook adalah sosial media di mana orang-orang login ke dalamnya untuk bersosialisasi dengan orang lain. Hampir-hampir tidak ada orang, termasuk Anda, yang login ke Facebook tujuannya untuk shopping atau buying experience semata-mata. Kebanyakan kita ketika ingin shopping, yang dibuka, yang diakses adalah toko bagus, eBay, Amazon, dan lain-lain. Karena itu, jika kita menginginkan marketing sukses di Facebook, berarti harus ada proses antara yang bisa merubah social experience menuju buying experience. Harus ada proses antara yang bisa merubah social experience menuju buying experience. Proses antara yang sangat vital inilah yang kurang dipahami oleh para marketer, sehingga salesnya kurang maksimal di Facebook. Ataukah friend atau fans yang mereka telah kumpulkan justru mengabaikan atau meninggalkan mereka karena aktivitas Facebook dengan brand atau produk sangat menjemukan. Karenanya, agar sukses berdagang di Facebook, setiap brand atau produk wajib menciptakan interaksi sosial dengan para fans yang berkualitas, ibarat di dunia nyata. Peningkatan kualitas hubungan sosial yang bagus dengan para fans akan memberi pengaruh kepada peningkatan penjualan kepada mereka. Itulah kunci utama Facebook marketing. Pondasi terakhir adalah Facebook memiliki fasilitas gratis dan berbayar yang harus dimanfaatkan. Sampai saat ini, kita tetap bisa menghasilkan penjualan dengan Facebook gratisan. Dalam paket tutorial ini, kami juga akan menjelaskannya kepada Anda. Namun perlu diingat, sejauh pengalaman kami dalam dunia Facebook marketing dan mengkonsultani beberapa perusahaan, teknik berbayar terbukti menghasilkan lebih banyak dibandingkan sekedar teknik gratisan. Perusahaan sebesar Adidas, BMW, McDonald tidak akan bisa sebesar ini kalau hanya memanfaatkan advertising yang gratis-gratis saja. Bukan begitu? Namun, ada pula yang sudah menggelontorkan budget besar untuk iklan di Facebook, tapi tidak kunjung ada penjualan. Kembali lagi kepada strategi iklan haruslah tepat. Dan kami juga akan menjelaskannya nanti kepada Anda. Karenanya, yang sukses besar di Facebook adalah mereka yang mampu mengintegrasikan teknik berbayar dan teknik non-berbayar dengan baik dalam memaksimalkan profit. Demikian yang kami dapat sajikan dalam video kedua ini. Pada video berikutnya, kita akan membahas bagaimana membangun sebuah fanpage yang komersil, kredibel, dan yang tepat untuk branding. Tetap semangat, kami tunggu Anda di video berikutnya. Terima kasih. Wassalam.